Masalah pribadi dan sosial yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Masalah Pribadi dan Sosial yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Dalam kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Pak Uji dengan NIM 2010 1232 10002. Kedua ada Isnina Uliasari dengan NIM 2010 1232 0014. Ketiga Puji Rahayu dengan NIM 2010 1232 20012. Dan yang terakhir ada Nadia Pramuningtyas Larasati dengan NIM 2010 1232 20030. Dalam pembahasan kali ini terdapat ada 4 bahasan. Yang pertama ada pengertian ABK, kedua ada pengertian BK ABK, yang ketiga masalah pribadi dan sosial yang dihadapi ABK, dan yang terakhir peran guru BK menangani ABK. Yang pertama ada pengertian ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan, penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam bentuk fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua ada pengertian BK anak berkebutuhan khusus. Next. Bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus sekolah oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Pelaksanaan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus pada umumnya terjadi dan dipelajari pada aktivitas di dunia pendidikan, rata-rata di sekolah-sekolah luar biasa, sekolah untuk anak autis, sekolah inklusi, dan pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus lainnya membutuhkan pelayanan konselor. Calon-calon tenaga pendidik yang sedang menempuh pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan untuk anak usia dini, serta jenis pendidikan lain yang terdapat di level setara 1 atau level lain biasanya mempelajari materi ini di sela-sela mata kuliah yang ditawarkan juga mempelajarinya. Namun sejatinya disiplin ilmu ini berada dalam jalur ilmu psikologi yang mana haruslah dipelajari secara linier agar mendapatkan hasil yang maksimal. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga ada masalah pribadi dan sosial yang dihadapi ABK. Masalah pribadi. Bila individu dapat menyesuaikan diri tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi dirinya maupun lingkungan tersebut sebagai penyesuaian yang baik, tetapi bila individu gagal dalam proses penyesuaian diri individu akan mengalami maladjusted. Keunikan individu mengandung arti bahwa tidak ada orang yang sama dalam aspek-aspek fisik maupun rohani individu. Berbeda dengan individu lain yang menimbulkan perbedaan ini dapat dikembalikan kepada pembawa faktor
pembawaan, dan lingkungan yang memiliki peran besar dalam terbentuknya keunikan hidup perbedaan. Pembawaan dan memungkinkan perbedaan individu meskipun lingkungan sama atau sebaliknya, yang akan memungkinkan munculnya perbedaan individu meskipun pembawanya sama dalam pendidikan luar biasa. Masalah individu ini justru menjadi pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Lebih dalam, perbedaan individunya misalnya sama-sama tunanetra tetapi berbeda saat memperoleh ketunanetraan. Berbeda pula perkembangan sosial. Kepribadian ini membawa konsekuensi dalam pendidikan kepada individu. Selanjutnya adalah masalah sosial. Meskipun anak berkebutuhan khusus berminat untuk menjalin hubungan dengan teman, seringkali terdapat hambatan karena ketidakmampuan dalam memahami aturan-aturan yang berlaku di dalam interaksi sosial. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, saudara kandung, atau guru dengan orang asing, sehingga enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak berminat pada orang, melainkan asik sendiri dengan benda-benda dan lebih senang menyendiri. Tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu menurutnya. Tatapan mata berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada peran guru bimbingan dan konseling untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana sih peran guru BK sebenarnya dalam penanganan anak berkebutuhan khusus itu? Nah, jadi kan guru bimbingan dan konseling ini bisa diharapkan dapat berperan maksimal dalam membantu peserta didik berkebutuhan khusus agar nantinya pencapaian tugas perkembangan sosial juga dapat dipenuhi dengan baik. Guru BK juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang telah disesuaikan agar peserta didik tentunya dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik, menemukan kebutuhannya yang spesifik sesuai dengan hambatannya. Nah, kemudian dapat juga kebutuhan hal tersebut muncul menyertai adanya hambatan-hambatan yang mereka tentunya hadapi di setiap kondisi yang mereka miliki. Nah, apa sih dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini yang diperlukan? Tentunya dapat berkenaan dengan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya juga. Nah, sehingga melalui hal tersebut dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam bersosialisasi dan bergaul. Nah, dalam pencapaian perkembangan yang optimal tentunya sangat diperlukan guru bimbingan dan konseling dalam membantu pengentasan hambatan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk jenis pelayanannya sendiri tentunya ada layanan yang pertama, layanan individu. Nah, dalam layanan individu ini anak berkebutuhan khusus tentunya sangat memiliki pelayanan pribadi tentang sosial yang berfungsi sebagai sarana anak berkebutuhan khusus seperti kayak mereka itu dapat memiliki penerimaan diri dalam konsep dirinya yang lebih baik dan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, kemudian jenis layanan bimbingan dan konseling juga untuk yang kedua ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, di sini layanan bimbingan kelompok ini dapat memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok tentunya. Nah, di dalam kegiatan kelompok ini diharapkan terjadinya dinamika yang menyeluruh bagi seluruh peserta layanan sehingga pesan yang disampaikan oleh guru BK sendiri di dalam setiap materinya dapat tersampaikan dengan baik oleh anak yang berkebutuhan khusus. Untuk layanan selanjutnya tentunya ada bimbingan belajar nih. Nah, di dalam bimbingan belajar ini, kegiatan bimbingan yang diberikan kepada anak tentunya untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Nah, kemudian
secara spesifiknya tentunya diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus juga untuk mengalami masalah kesulitan belajarnya. Nah, di dalam kesulitan belajar sendiri bisa mencakup beberapa dimensi diderita oleh anak berkebutuhan khusus itu. Nah, kemudian di layanan selanjutnya tentunya ada bimbingan karir. Nah, apa sih bimbingan karir ini sebenarnya? Nah, bimbingan karir bagi anak berkebutuhan khusus tentunya mempunyai keharusan yang harus diberikan oleh guru BK tentunya. Hal ini kenapa diberikan? Agar sesuai dengan prinsip BK sendiri, bimbingan yang melihat individu secara utuh dalam hal bakat dan potensi yang harus dikembangkan oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, bimbingan karir ini juga dapat dimaknai sebagai istilah usaha untuk mengarahkan anak berkebutuhan khusus sendiri, sehingga anak berkebutuhan khusus ini dapat memahami potensi dirinya sampai mana dan bagaimana, sehingga kemudian mereka itu bisa mengetahui apa sih jenis-jenis karir yang kemudian hari saya temukan gitu. Jadi hal ini dapat juga berkaitan dengan proses adaptasi mereka dan penyikapan terhadap hambatan-hambatan di dalam karir bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk jenis layanan BK sendiri, tentunya ada yang terakhir itu ada referral atau yang dinamai dengan alih tangan kasus. Nah, di dalam alih tangan kasus ini apa sih? Nah, yang dimaksudkan adalah sebagai sebuah tindak lanjut bila mana dirasa program layanan yang sebelumnya itu tidak cukup atau tidak mampu dalam mengatasi masalah anak berkebutuhan khusus itu, sehingga dapat perlunya nih di dalam alih tangan kasus yang memang seorang ahli di dalam layanan anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kegiatan ini juga dapat memerlukan sinergitas yang baik antara berbagai pihak yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus sendiri. Nah, dalam hal ini juga tentu lembaga sekolah, orang tua, guru BK sendiri, dan para ahli juga sangat terkait dalam alih tangan kasus ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup, mungkin bisa saja saya menyimpulkan bahwasanya pembahasan ini dalam materi ini adalah anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya. Sehingga misal dalam fisiknya, mentalnya, karakteristik perilaku sosialnya, anak yang berbeda dari rata-rata umumnya. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam kemampuannya berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasinya, dan bergerak. Nah, tentunya juga di dalam bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus ini, suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor sendiri secara terencana, terorganisir, bahkan terkoordinasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.